Hari ini kita telah tiba di minggu Advent kedua. Seperti topik minggu ini, bertobatlah, persiapkan jalan bagi Tuhan. Marilah kita persiapkan diri kita, hati kita untuk menyambut kedatangannya. Dalam keadaan hati, persiapkan diriku untuk menyambut kedatangannya. Maka sekaranglah waktunya untuk hidup bagi Tuhan dan menjadi berkat buat sesama. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 39 ayat 1 dan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja Kemuliaan. Selah. Haleluya. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau melalui anakmu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman kelak, segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan-Mu. Kasihanilah kami, tetapkanlah hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita bernyanyi dari band HKBP nomor 42 ayat 1 dan ayat 2.
pada minggu hari ini dalam hukum Taurat ke-1 dan Taurat ke-4. Taurat pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Taurat kedua, jangan berbuat demi apapun yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di tanah air di bawah bumi, untuk disembah oleh kami. Taurat ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Taurat keempat, ingatkan Yesuslah hari yang kau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia bertiba pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan dan besarnya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari band HKBP nomor 424 ayat 1 dan ayat 2. Maju dan bangkit berdiri. Marilah kita mengaku dosa kita kepada Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, Pengasih dan Penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Kiranya Tuhan mengampuni dosa-dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan pengamal kami selain dari kasih sayang dan kepada-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Tuhan, Engkau memberati aku dengan dosa-Mu, Engkau menyusai aku dengan kesalahan-Mu. Akulah Dia yang menghapus dosa pemurkaan-Mu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosa-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari band HKBP nomor 707 ayat 1 dan ayat 2. Oh
akan membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, yaitu dari Maliaki 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya, dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api di panggung kehidupan dan seperti sabun di panggung aku. Dia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan dia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka suasana Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tamu-tamu yang sebelumnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari band KBP 541 ayat 1 dan ayat 6. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa dan Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang Putra Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kembali untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya Sang Gereja yang kudus, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Untuk waktu jemaat kita bisa lihat di grup HKBP Sukatani. Selanjutnya kita bernyanyi dari band HKBP nomor 31 ayat 1.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Advent, Amang Inang, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Firman Tuhan buat kita pada Minggu Advent kedua saat ini tertulis dalam Lukas 3 ayat 1 hingga ayat 6. Demikian firman Tuhan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yehuda dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum pelayanan Kristus dimulai, Yohanes Pembaptis ditetapkan oleh Allah untuk merintis jalan bagi Kristus, untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, dan menyerukan agar orang-orang bertobat dan dibaptis. Yohanes Pembaptis adalah perintis jalan, adalah yang mempersiapkan jalan bagi Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kedatangan pendahulu sebagai utusan untuk menyampaikan kedatangan raja, dan kemudian orang-orang yang mendengar seruan pendahulu itu akan mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan raja. Misalnya kunjungan presiden ke suatu daerah, para pejabat setempat akan menyuarakan, akan mempersiapkan jalan, membenahi jalan yang akan dilewati oleh presiden. Maka akan terjadi pembangunan jalan raya, dan mungkin sampah-sampah akan dibersihkan. Kondisi jalan yang berlubang dan berlumpur akan ditutupi. Kantor-kantor atau pasar ataupun rumah-rumah yang akan dilewati akan dihias sedemikian rupa. Rumput-rumput yang ada di jalan akan dibersihkan, dan bahkan ranting-ranting yang ada di sebelah kanan dan kiri jalan akan dipangkas. Umbun-umbun mungkin juga ditegakkan. Dan itu semua dilakukan supaya dalam menyambut kedatangan presiden itu ditunjukkan persiapan yang baik dan bagus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, menyambut pimpinan di dunia ini saja bisa kita lakukan seperti itu. Terlebih menyambut raja dari segala raja, Tuhan dari segala Tuhan, yang menjadi juru selamat kita manusia. Yohanes Pembaptis mendorong manusia untuk mempersiapkan atau untuk bersiap menyambut kedatangan Kristus ke dunia ini. Kristus sebagai juru selamat dunia. Oleh karena itu perlu diberikan jalan agar keselamatan yang dibawa Yesus itu sampai kepada semua orang dan sampai kepada seluruh dunia, dari penjuru ke seluruh penjuru. Bapak Ibu Saudara, kitab Lukas memberikan catatan yang detail tentang waktu
pelayanan Yohanes ini. Jelas mulai dari ayat 1 hingga ayat 2 dikatakan di situ, dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius. Kaisar Tiberius yaitu yang menggantikan Kaisar Agustus, yaitu seorang kaisar yang memimpin ketika kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yehuda dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudara Herodes menjadi raja di wilayah Iturea dan Trakenitis, Lisanias raja wilayah Abilene. Artinya semua itu secara detail dituliskan oleh Lukas. Itu cara Lukas pada zaman itu dan juga cara orang dahulu untuk mengetahui penanggalan waktu, supaya lebih detail waktu kedatangan seseorang itu. Sama dengan kita Bapak Ibu Saudara, orang Batak dahulu, karena belum jelas tanggal, mungkin hari-hari tertentu yang harus diingat, misalnya hari kelahirannya, atau misalnya ketika dia masih SMP atau SD, maka orang tua kita sering mengatakan, oh waktu zaman penjajahan Jepang saya duduk di kelas 2 SD katanya, atau waktu penjajahan masa Belanda saya baru berumur 2 tahun atau 3 tahun. Atau mungkin ada peristiwa-peristiwa besar yang diingat, waktu Presiden Soeharto datang ke Tapanuli, ke Sipaholon. Di situ saya masih kelas 1 SD dan saya ikut di sana untuk menyaksikannya. Artinya dengan mengatakan itu, dia tidak ingat sesungguhnya tanggal kelahirannya, tetapi ada momen-momen tertentu yang mengingatkan kapan dan mungkin usianya juga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Lukas di sini benar-benar mencatat secara detail tentang penanggalan pelayanan Yohanes itu di masa-masa kaisar, dan juga tadi dikatakan raja yang memimpin beberapa wilayah. Artinya di situ Bapak Ibu Saudara, Lukas tidak mau asal-asalan untuk menceritakan sesuatu peristiwa itu, tetapi benar ada fakta. Itu benar terjadi. Yohanes Pembaptis itu yang menjadi pendahulu, perintis jalan bagi Yesus. Yesus yang menjadi juru selamat dunia ini. Pada zaman yang dikatakan tadi di atas, waktu itulah datang firman Tuhan kepada Yohanes anak Zakaria. Dan pada masa itulah Yohanes Pembaptis memulai pelayanannya. Pada waktu itulah Yohanes Pembaptis mulai berseru-seru di padang gurun, menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Bapak Ibu Saudara, kata bertobat itu artinya mengubah arah hidup. Mengubah arah hidup orang-orang di zaman itu yang belum mengenal Kristus, supaya datang merubah jalan hidupnya, itu arah hidupnya, datang kepada Kristus dan mau dibaptis sebagai bukti penyerahan dirinya kepada Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tugas Yohanes Pembaptis adalah mempersiapkan jalan bagi Allah. Yang dimaksud di sini jalan bagi Tuhan bukan pembangunan fisik, bukan konstruksi bangunan yang harus dilakukan oleh Yohanes Pembaptis atau orang-orang yang diserukan oleh Yohanes untuk mempersiapkan jalan. Tetapi jalan di situ artinya adalah hati dan hidup kita. Di dalam menyambut kedatangan Yesus Kristus itu, kita harus mempersiapkan hati dan hidup kita. Dan di masa-masa Advent ini kita disuarakan untuk
bertobat dan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ada penghalang-penghalang jalan masuknya Tuhan ke dalam hati dan hidup kita. Dalam nats ini dikatakan setiap lembah akan ditimbun. Ini merupakan gambaran dari sisi kehidupan manusia yang lebih rendah dari tolak ukur atau standar Tuhan. Hidup di bawah standar kehendak Tuhan. Ini dapat menjadi alasan bagi Tuhan tidak masuk dalam hati dan hidup kita. Kelalaian dalam memelihara kehidupan rohani kita itu merupakan standar yang masih rendah seturut dengan kehendak Tuhan. Dosa-dosa yang kita sembunyikan atau mungkin dosa yang sengaja kita lakukan, kepahitan hati yang masih tersimpan, dendam, benci, iri hati, kepahitan-kepahitan yang akan berakar menjadi dendam di dalam hati kita, tidak mau mengampuni, dan banyak hal yang harus kita timbun supaya Yesus masuk dalam hati kita. Yang kedua dikatakan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Gambaran ketinggian hati, kekecongkakan kita, perasaan diri selalu benar, itu harus kita buang. Dan dengan membuang semuanya itu, maka perjumpaan kita dengan Tuhan menjadi perjumpaan yang indah. Dan perjumpaan kita kepada Tuhan menuntut kerendahan hati kita. Kerendahan hati di dalam setiap kehidupan kita. Kerendahan hati kita di dalam keluarga. Kerendahan hati kita di tengah persekutuan kita di gereja. Kerendahan hati kita di tengah masyarakat, di pekerjaan kita, dan dimanapun kita sebagai pengikut Kristus harus kita tunjukkan kerendahan hati. Buanglah roh-roh kecongkakan itu, tinggi hati dan yang merasa benar sendiri. Kemudian dikatakan semua yang berliku-liku dan berkelok-kelok dalam hati kita supaya diluruskan dan diratakan. Banyak yang berliku-liku, yang berkelok. Artinya kita mau bersedia mengubah pikiran dan tindakan kita yang sering berliku-liku, tidak tentu arah. Arah kita harus benar, fokus kepada Kristus. Jangan berkelok-kelok dan tidak tentu arah kehidupannya. Dan maulah kita saat ini dituntut supaya berjalan lurus di bawah tuntunan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat KBP Sukatani, saya selalu memperhatikan berapa keluargakah yang selalu setia untuk melakukan ibadah Advent seperti yang sudah kita programkan dalam program gereja kita, dan acara ibadah setiap hari, renungan sudah kita bagikan baik secara VVR dan juga cara YouTube. Tapi yang saya perhatikan masih 30 atau lebih. Apakah memang hanya itu jemaat KBP Sukatani? Dan saya harap mungkin tidak mengikuti YouTube, tetapi baiklah membaca renungan firman Tuhan itu bersama-sama dengan keluarga. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau senantiasa dituntun oleh firman Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Buanglah segala yang berliku-liku di dalam hatimu. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bagaimana Yohanes Pembaptis ini, dia benar-benar menjadi perintis akan jalannya, akan datangnya Tuhan Yesus ke dunia. Artinya dia benar-benar menunjukkan kerendahan hati. Dia tidak mencari popularitas diri sendiri, tetapi membukakan jalan bagi Tuhan. Dan dia rela ketika Yesus
Yesus datang, para pengikut Yohanes itu diarahkan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Dan bahkan dia mengatakan bahwa yang lebih dari saya akan datang. Saya tidak layak untuk membuka kasut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak hal yang bisa kita teladani dari Yohanes Pembaptis ini. Termasuk dia seorang yang berani untuk menegur kesalahan orang. Dan juga dari segala kerendahan hatinya menyeruakan supaya bertobat dan datang kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di masa Advent ini kita diajak supaya bertobat dan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Persiapkan, buka hati dan hidupmu bagi Tuhan. Koreksi perjalanan hidupmu. Dan maulah benar-benar menjauhkan segala kesombongan tinggi hati itu. Dan sambutlah Tuhan di dalam hatimu, di dalam hidupmu, di dalam keluargamu, dan di setiap perjalanan hidupmu. Maka hidupmu akan penuh dengan sukacita. Selamat Advent, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur hormat kemuliaan bagimu Bapa. Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa atas kasih karunia-Mu yang kekal selama-lamanya di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kami, manusia berdosa ini. Bapa yang baik, mampukan kami untuk selalu mau bertobat dan menyambut kedatangan-Mu, supaya Engkau masuk dalam hati dan hidup kami, sehingga kehidupan kami benar-benar memancarkan kehidupan yang didiami oleh Roh Kudus, yang didiami oleh Tuhan Yesus. Kami mau membuang segala kecongkakan tinggi hati kami. Kami mau Bapa, Engkau pakai lebih baik lagi untuk memberitakan kabar keselamatan itu ke dunia ini. Terima kasih Tuhan dengan firman-Mu yang boleh kami dengar saat ini. Dan berkati setiap jemaat-Mu yang mendengar firman-Mu ini, sehingga mereka mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu di dalam setiap perjalanan hidup ini. Berkati Gereja HKBP Sukatani dan Resort Paulus Depok di dalam setiap pelayanannya, secara khusus di ujung tahun ini. Banyak kegiatan, aktivitas yang boleh kami lakukan. Berikan kesehatan, semangat bagi semua jemaat dan para tengah gereja, sehingga kami tetap semangat di dalam setiap pelayanan kami. Bimbing kami Bapa, dan berikan kesehatan, dan ingatkan kami semua jemaat HKBP Sukatani dan Resort Paulus Depok secara khusus pada masa-masa terakhir ini Bapa. Kami tahu bahwa pandemi COVID-19 semakin menaik. Untuk itu, ingatkan kami semua untuk tetap mau melakukan protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, cuci tangan, dan menghindari kerumunan. Walaupun kami akan melakukan atau merayakan Natal, biarlah semua perayaan kami tetap dengan protokol kesehatan yang ketat, sehingga jauh dari tengah-tengah kami pandemi COVID-19. Terima kasih Bapa yang baik. Nah, doa dan permohonan kami hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 15.
244 ayat 1 dan selanjutnya sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Oh
berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat Advent Marita Saluna.